Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puja syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Sholawat perangkaikan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi panutan alam a'ini habibi wa habibana wa habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk teman-temanku sekalian dimanapun kalian berada, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah presentasi yang berjudul Hakikat Teknologi Pendidikan untuk Mempermudah Kinerja PAI dari salah satu mata kuliah Teknologi Pendidikan PAI. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment ataupun penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan tekne sebagai dasar dari kata teknologi berarti skill, science, keterampilan, dan ilmu. Dari segi bahasa, pendidikan berasal dari kata education yang dapat diartikan sebagai upbringing, yaitu pengembangan, teaching, pengajaran, instruction, perintah, pedagogi, pembinaan kepribadian, breeding, memberi makan, dan raising of animal untuk menumbuhkan. Menurut Association for Education, Communication, and Technology pada tahun 1980 mendefinisikan bahwa teknologi pendidikan sebagai suatu proses yang kompleks yang terintegrasi yang meliputi manusia, prosedur, ide, dan peralatan, serta organisasi untuk menganalisis masalah yang mencakup semua aspek belajar, serta meranang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah. Dengan demikian, secara umum, teknologi pendidikan diartikan sebagai media yang lahir di revolusi teknologi komunikasi yang dapat digunakan untuk tujuan pengajaran di samping guru, buku, dan papan tulis. Kemudian pada tahun 1982, Nasruison juga mengungkapkan pada hakikatnya teknologi pendidikan adalah suatu pendekatan yang sistematis dan kritis tentang pendidikan. Teknologi pendidikan memandang soal belajar dan mengajar sebagai suatu masalah ataupun problema yang harus dihadapi secara rasional dan ilmiah. Oleh karena itu, langkah yang terpenting di dalam rangka kegiatan belajar mengajar tidak semata-mata media teknologi saja, melainkan itu merupakan sesuatu komunikasi yang kompleks. Alat-alat pendidikan dapat mengubah peranan guru di mana alat-alat tersebut mempermudah kinerja guru dalam mencapai tujuan belajar. Selain makna teknologi, kita juga harus mengetahui tentang makna kinerja, di mana secara sepintas kinerja dapat diartikan sebagai perilaku berkarya, berpenampilan ataupun hasil kerja sehingga dapat mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi yang dihubungkan dengan visi yang diemban oleh organisasi ataupun perusahaan tertentu, serta sesuatu itu dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Teknologi pendidikan didefinisikan sebagai studi
belajar merupakan suatu rangkaian proses interpretasi berdasarkan pengalaman yang telah ada, yang kemudian dicocokkan dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Selanjutnya yaitu efektif sering kali berdampak pada efisien, yaitu hasil yang dicapai dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya seminim mungkin. Namun yang dimaksud dengan efisien sangatlah tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Instruksional sistematis didefinisikan sebagai menolong peserta didik untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, yang diukur dengan evaluasi terstruktur. Oleh sebab itu, proses kegiatan belajar dilakukan dengan tahapan yang sistematis. Pandangan ini berbeda dengan pendekatan secara konstruktivis. Secara konstruktivis, penekanan pada posisi peserta didiklah yang menentukan tujuan mereka sendiri. Belajar yang benar dan berhasil apabila ilmu pengetahuan dapat dipahami secara mendalam, dialami, dan diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah di dunia nyata, bukan berdasarkan ulangan atau hasil ujian. Konstruktivisme cenderung mempersoalkan perancangan lingkungan daripada pertahapan kegiatan pembelajaran lingkungan itu sendiri. Lingkungan belajar ini merupakan konteks yang kaya, baik dari landasan pengetahuan, masalah yang otentik, dan perangkat yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Itu sebabnya efisiensi tergantung pada apa tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran tersebut, sementara kata performance atau kinerja merujuk pada dua hal yang saling berkesinambungan. Yang pertama yaitu kemampuan peserta didik untuk menggunakan dan mengaplikasikan kompetensi baru yang telah dicapai, bukan sekedar mendapat pengetahuan kemudian stagnan, namun pengetahuan itu meningkatkan kompetensi dan dapat diaplikasikan secara nyata. Selanjutnya yaitu yang kedua, selain menolong peserta didik memiliki kompetensi yang lebih baik, alat dan ide-ide teknologi pendidikan tersebut membantu para guru atau perancang pembelajaran menjadi tenaga pendidik yang lebih mumpuni. Hasilnya dapat menolong berbagai institusi mencapai tujuan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu, itulah mengapa teknologi pendidikan menyatakan dirinya sebagai salah satu bidang yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan produktivitas pada level individu, yaitu peserta didik dan tenaga pendidik hingga level organisasi. Dalam tulisan Molenda dan Persing, makna peningkatan performa atau kinerja dibatasi dengan keterlibatan teknologi dalam bidang pendidikan semata. Artinya bahwa teknologi dapat meningkatkan peran pendidikan untuk memperbaiki kinerja dan kualitas manusia. Ini masalah-masalah di dunia nyata, bukan berdasarkan ulangan atau hasil ujian. Konstruktivisme cenderung mempersoalkan perancangan lingkungan daripada pertahapan kegiatan pembelajaran lingkungan itu sendiri. Lingkungan belajar ini merupakan konteks yang kaya, baik dari landasan pengetahuan, masalah yang otentik, dan perangkat yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Itu sebabnya efisiensi tergantung pada apa tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran tersebut, sementara kata performance atau kinerja merujuk pada dua hal yang saling berkesinambungan. Yang pertama yaitu kemampuan peserta didik untuk menggunakan dan mengaplikasikan kompetensi baru yang telah dicapai, bukan sekedar mendapat pengetahuan kemudian stagnan, namun pengetahuan itu meningkatkan
keterlibatan teknologi dalam bidang pendidikan semata. Artinya bahwa teknologi dapat meningkatkan peran pendidikan untuk memperbaiki kinerja dan kualitas manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Aptilia Cindy. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang materi manfaat media dan sumber belajar. Yang pertama, manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam pembelajaran adalah memperlancar interaksi guru dan siswa dengan maksud untuk membantu siswa belajar secara optimal. Juga membuat proses pembelajaran lebih menarik. Media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar dan dilihat, sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses, maupun prosedurnya yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lengkap. Ada banyak pendapat yang mengemukakan mengenai manfaat media pembelajaran. Salah satunya yang telah dikemukakan oleh Sujana dan Rifai. Sujana dan Rifai mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Dan yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Dan yang keempat, menurutnya adalah siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa jadi media pembelajaran memiliki banyak manfaat yang sangat membantu siswa memahami dan memperjelas materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, serta mempermudah guru pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Adanya media dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu manfaat sumber belajar. Badruzzaman pada tahun 2008 mengemukakan manfaat atau nilai yang didapatkan dengan memanfaatkan sumber belajar itu sangat banyak. Antara lain adalah yang pertama, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Maksudnya anak dalam jenjang usia SD berada pada fase berpikir konkret. Artinya anak pada tingkat usia tersebut belum mampu berpikir di luar batas kemampuan panca inderanya atau secara abstrak. Pemberian belajar yang nyata atau konkret akan meningkatkan kebermaknaan dalam proses belajar anak. Yang kedua, yaitu pemanfaatan sumber belajar dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Maksudnya, ada kalanya guru harus menjelaskan mengenai hal-hal yang tidak mungkin untuk diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung. Kemudian yang ketiga, menambah wawasan dan pengalaman anak. Maksudnya upaya memperluas wawasan anak melalui pemanfaatan sumber belajar juga merupakan nilai tambah yang lain dari sumber belajar. Wawasan tersebut dapat diperoleh jika siswa dihadapkan dengan lingkungan sebenarnya dalam proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya,
memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Sumber belajar juga dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Misalnya, informasi yang didapat anak melalui bacaan majalah yang terbit tiap minggu untuk anak dan narasumber. Selain memberikan informasi terbaru, juga akan meningkatkan minat baca anak dan terlatih untuk senantiasa haus akan informasi. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan motivasi belajar anak. Kreativitas guru untuk memilih dan memanfaatkan berbagai sumber belajar akan mendorong anak menyenangi kegiatan belajarnya. Karena anak diberikan pilihan sumber pengetahuan, sumber informasi, dan sumber belajar yang beragam. Kemudian yang terakhir, manfaat dari sumber belajar yaitu mengembangkan kemampuan berpikir anak secara lebih kritis dan positif. Artinya dengan memberikannya berbagai alternatif sumber belajar kepada anak, kemampuan berpikir kritis anak akan semakin meningkat. Hal tersebut ditunjukkan oleh anak dengan banyak mengemukakan pertanyaan terhadap berbagai fakta, peristiwa, kejadian yang ditemukannya di tempat yang disediakan sebagai sumber belajar. Mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan mengenai manfaat media dan sumber belajar. Dan juga mungkin ini adalah materi terakhir yang kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.